ketika Kiai Hasyim Asy'ari masih mukim di Mekah, kalau berdoa di maqam mustajab, terutama multazam, tidak lain doanya, ya Allah, kapan bangsa kami bebas dari penjajah? Setiap ke Masjidil Haram dan berdoa di multazam, ya jemaah, tidak pernah sedikit pun doanya saya kalau pulang punya Mercedes berapa, nggak pernah itu. Pak Marsudi kalau umrohin doanya begitu, kapan saya punya Mercedes, ya keturunan juga sih. Kapan bisa Masna, keturunan juga sudah. Kalau Kiai Hasyim tidak, Pak Hasyim Asy'ari tidak pernah berdoa untuk dirinya, tapi selalu yang diingat, kapan kami bisa mendapatkan kemerdekaan dari penjajah. Pulang dari, maka ada seorang penulis wartawan Arab namanya Dr. Tariq Shihab, namanya Shihab juga kebetulan harganya sama Shihabnya. Dr. Tariq Shihab tulisan begini, Al-Haji Hasyim Asy'ari awal wadi'i labinatil istiqlal di Indonesia. Haji Hasyim Asy'ari orang pertama yang meletakkan dasar-dasar kemerdekaan untuk bangsa Indonesia. Itu tulisannya orang Arab itu. Namanya Dr. Tariq Shihab. Ya Shihab macam-macam Shihab. Ada Pak Shihab, ada Abu Shihab, beda-beda. Nah, pulang dari Mekah tahun 14, beliau langsung mempunyai agenda besar, apa? Menyatukan antara Islam dan nasionalisme. Sampai-sampai beliau mempunyai jargon hubbul watan, membela tanah air bagian dari iman kepada Allah. Ya kalau kita sudah beriman, sudah sholat, sudah puasa Ramadan, sudah zakat, umroh haji, tapi tidak ada rasa cinta tanah air, masih kurang imannya. Luar biasa, ini konsekuensi dari kita pegang hubbul watan iman. Kita harus menyempurnakan iman kita dengan siap berkorban untuk tanah. Dan sangat benar Kiai Hasyim Asy'ari, Islam tanpa nasionalisme, Islam yang minimal eksklusif atau ekstrim atau radikal atau teroris. Itu Islam yang tanpa nasionalisme. Nasionalisme tanpa Islam, nasionalisme abangan, liar, tanpa kendali, kering dari nilai-nilai agama. Kalau nasionalisme saja, Islam saja, nanti menjadi aku minimal. Nasionalisme saja, nasionalisme tanpa value, tanpa nilai. Benar. Apa yang terjadi di Timur Tengah? Afghanistan perang sudah puluhan tahun, sesama Islam, sesama Afghanistan, bahkan mazhabnya sama-sama Hanafi, tarekatnya sama-sama Naqsyabandiyah. Dari bedanya, beda suku, beda partai, perang terus, ratusan ribu yang mati sudah. Irak semenjak tahun 2002 sampai sekarang sudah 1,5 juta yang mati. Bom meledak di jalan, di pasar, di kantor, di mal, di masjid, di rumah sakit, di madrasah. Mira, siapa pelakunya, untuk apa, siapa yang dituju, tidak jelas. Direbut lagi dari Irak dulu. Siapa yang bom, untuk apa tujuannya, siapa yang dituju dengan bom itu, sudah tidak jelas. Yang jelas setiap hari bom meledak. Yang jelas. Suriah sudah 4 tahun, korbannya sudah 300.000 lebih. Yang lari ke Eropa 6 ribuan, yang mati di jalan 6.000.
tenggelam di laut tengah, kelaparan, kedinginan jalan, memalukan sekali coba. Orang Islam lari dari negerinya ke Eropa yang non-Muslim, ingin perlindungan nyawanya. Bahkan Syah Ramadan Al-Buti, guru besar ilmu tafsir, sedang ngajar di masjid di Damaskus, dibom. Wafat, beliau gugur dan majelis taklimnya mati semua. Di Damaskus, Yaman sudah 50.000 dapat tahun antara Sunni dan Syiah, kelihatan begitu dari politik juga sih. Libya antara kota Benghazi dan kota Tripoli sampai sekarang kota Tripoli belum selesai. Somali 100% Muslim, 100% mazhabnya Maliki, 100% politiknya Syadziliyah, perang terus sampai bangkrut negara itu. Kapal Indonesia kalau pernah dirampok, Sandra ya, dirompak oleh bodoran marinir Somal menjadi perompak di tengah-tengah laut, penyambut tengah-tengah laut India itu bodoran marinirnya negara Somal, Muslim semua, Malikiyah semua, Syadziliyah semua, ahli sunnah wal jamaah. Iya. Nah, mengapa mereka terjadi perang? Sampai kapan perang itu? Wallahu a'lam. Jangan harap 10 tahun lagi selesai. Jangan harap Irak aman 10 tahun lagi. Jangan harap Suriah aman 10 tahun lagi. Jangan harap Afghanistan aman, Somali beres 10 tahun lagi. Kenapa itu? Satu saja rahasianya. Karena tidak punya dasar prinsip hubbul watan minal iman. Dan ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Negara tanah air mau bangkrut, mau remuk, mau hancur, mau bubar, bukan urusan saya, kira-kira. Yang penting Allahu Akbar. Kalau mirip lah. Nah, saking terkenalnya hubbul watan iman, jauhnya bahasa kali sampai dikira hadis. Mohon maaf, banyak pejabat salah. Nabi bersabda mencintai tanah air, bukan hadis. Ada lagi yang SAG, Masya Allah. Kelihatan sekali sarjana Islam, tamatan perguruan tinggi swasta, masuk sore seminggu 2 kali, dosennya sering sakit, dianya sering nggak masuk. Akhirnya pidatonya apa? Nabi bersabda hubbul watan iman. Bukan Nabi, SAG. Itu bahasa sekali. Sedunia nggak ada. Nih, percaya sama saya nggak? Saya di Timur Tengah 13 tahun setengah. 13 tahun setengah. Berangkat bujangan, pulang bawa cucu, bawa anak 4. Tak ibu dapat apa enggak? Tapi 13 tahun setengah, berangkat bujangan, pulang anak 4. Di Timur Tengah tidak ada ulama yang mempunyai jargon hubbul watan iman. Tidak ada. Hanya biasa makan sebenarnya. Itu. Jadi agenda Hasyim Asy'ari itu sangat tepat untuk kita semua dan benar kita saksikan di era sekarang ini. Coba bayangkan, 350 tahun nenek moyang kita dijajah, terutama kita santri lah ya, terutama kita 350 tahun. Kakek saya Kiai Sirot, ayah saya Kiai Akin, satu kata bahasa Belanda aja nggak tahu, nggak ingin tahu. Selamat pagi, wopo, selamat pagi, selamat siang. Bahasa Belanda itu apa? Kakak ayah saya, kakek keempat, kakek kelima saya, tidak ada yang bisa bahasa Belanda. Saking cinta pada tanah air, benci penjajah, benci agamanya, benci bahasanya, benci budayanya, benci pakaiannya. Pakai celana haram, nggak pakai kopiah haram. Kalau ada orang nggak pakai kopiah, nggak boleh jadi saksi nikah. Itu oleh ayah saya itu. Saya belum kiai tua banget, belum kiai kuno banget. Waktu tahun 90, ya kiai sudah kesini lah. Dia masih punya pendapat, kalau ada saksi nikah nggak pakai kopiah, keluar, dasar dari saksi. Berpakai kopiah atau pakai celana haram.
Lama-lama nggak ada lama-lama. Kenapa? Saking bencinya. Budaya diperkuat untuk menandakan memperkuat kita punya budaya yang tidak terpengaruh oleh Belanda dan Jepang. Bangun masjid pasti depannya alun-alun, di depan sebelah kanan pendopo. Kalau DKI nggak ada, tanah mahal. Coba keluar dari DKI, Kerawang atau Bekasi itu nggak ya? Mau ke Jakarta, Bekasi. Masjid, alun-alun, halaman luas, pendopo pemerintah. Ini ciri khas budaya Islam Nusantara yang menunjukkan antara ulama agama, umaro politik, alun-alun rakyat, suara demokrasi menyatu jadi satu. Di Timur Tengah nggak ada Timur Tengah. Masjid, alun-alun atau pemerintah nggak ada Timur Tengah. Hanya Nusantara kayak gitu. Hebatnya dari Jawa seperti itu, luar biasa. Walimatul khitan di Timur Tengah nggak ada kok. Wong nanti anak udah ada ramai malu ah. Bukan Allah, nggak ada nanti anak udah ramai dirahasiakan. Kalau nikah waktu bawa terasa besar-besar. Di Indonesia walimatul khitan, potong kambing, potong kerbau, potong sapi, syukuran rame-rame menunjukkan pada masyarakat anak saya khitan. Di Timur Tengah nggak ada itu. Wah, banyak sekali kalau cerita budaya, banyak sekali. Belum budaya Betawi, apa? Palang pintu. Wah, Timur Tengah nggak ada palang pintu itu. Apa? Palang pintu, lenong Betawi, kalau di Cirebon topeng, di Ponorogo, di Surabaya lutruk. Nggak ada Timur Tengah. Ada nilai-nilai Islam di situ. Topeng dari Cirebon. Perempuan nari-nari, mukanya itu dengan topeng. Pertama, mukanya itu, topengnya itu serem, menakutkan. Nanti ya, dua ganti lucu-lucu, membuat orang ketawa. Topeng nggak gambar topengnya itu. Setelah itu buka topengnya, ternyata itu cantik. Apa artinya? Manusia itu kadang bengis, kejam, kadang makhluk yang lucu, makhluk yang konyol manusianya. Tapi kau terus melakukan perjalanan rohani yang tekun, yang rajin, puncaknya ternyata manusia makhluk yang indah, makhluk yang sempurna. Itu filosofinya topeng dari Cirebon. Belum budaya-budaya lain. Walhasil kita punya budaya oleh para ulama dipertahankan. Ya Allah, ada orang sesajen, kiai tanya apa ini sesajen? Untuk apa? Mengusir roh jahat. Perkayangan didemin banaspati, tuyul, babi ngepet, itu tidak masuk sini. Kata kiai, supaya tuyulnya larinya cepat, jauh, potong kambing satu, masak beras 15 kilo. Mau gitu kiai, nurut ya. Potong kambing satu dari 30 gulai, nasi dari 30 piring. Kiai udah selesai, kiai taruh di pojok mana kiai? Bukan taruh di pojok, dimakan oleh tetangga, terutama fakir miskin. Sebelum makan berdoa dulu, minta pada Tuhan. Minta apa? Minta selamat supaya kamu selamat, istrimu selamat, anakmu selamat, hartamu selamat, kerjaanmu selamat, hidupmu selamat, matimu selamat. Maka namanya bukan sesajen, tapi ya Masya Allah, gak kayak sekarang. Bid'ah, musyrik, tenang pakai kaki, saya jadi masuk Islam ya. Kalau saya Islam ya. Saya Presiden Kadang, dan Libya masih hidup, ketemu dengan Raja Bokassa. Raja Bokassa kanibal, suka makan daging manusia. Raja Afrika Tengah. Ya, kadang ketemu, masuk Islam ya, saya kasih duit kamu. Dan saya bangunkan kantor-kantor negara kamu. Masuk Islam, saya ada. Ya, sore-sore datang petugas. Raja, saya petugas agama. Karena Raja sudah masuk Islam, maka ada kewajiban. Apa itu? Khitan. Apa itu khitan? Dipotong itunya sedikit. Kaget Raja itu. Wah, enggak. Saya nggak mau dipotong. Sedikit, enggak. Sedikit nggak banyak.
Ya kalau gitu gimana? Daripada dipotong kita lebih baik keluar dari Islam. Kalau raja keluar dari Islam, lehernya yang dipotong. Murtad kan? Bukunya murtad dipancung. Apa jawabnya dia? Agama apa yang masuk potong, keluar potong? Jadi dakwah Islam jangan ada orang baru masuk Islam langsung sholat dari waktu ya, tetapi puasa Ramadan. Nah nanti zakat 100%. Pergi haji dan umroh ada lagi sholat kemudian dari bahagia, tambah duha dan sholat tahajud. Gak jadi masuk Islam, gak jadi. Nanti sedekah ya, yang maju dari 100%. Ada lagi infak, jariah, riba, wakaf. Ada lagi nanti apa? Puasa Ramadan, ada sedang Kamis, ada tanggal 13, 14, 15 Hijriah yang bulan purnama, sunat juga puasa, 10 Muharram, Rajab, gak jadi masuk Islam, gak jadi. Ya begitu cara dakwah itu. Inilah ciri khas dakwah Islam Nusantara. Berangkat dari man laisa lahu arad, laisa lahu tarikh, wa man laisa lahu tarikh, laisa lahu dakhirah. Barang siapa tidak punya tanah air, tidak akan punya sejarah. Barang siapa tidak punya sejarah, ya dilupakan. Orang lupa ceritanya dulu, hal gitu kan? Ya dilupakan, tidak punya tanah air. Kenapa kita masih baca sejarah kuno? Quran masih menulis sejarah Fir'aun. Kenapa? Karena Fir'aun punya tanah air. Kenapa kita masih membaca sejarah Majapahit, Sriwijaya, Pajajaran, Singosari? Kenapa? Karena mereka dulu, beliau-beliau nenek moyang kita punya tanah air. Kalau nggak punya tanah air, hilang dari ingatan. Oleh karena itu, memelihara, menjaga, mencintai, membela, berkorban untuk tanah air sama persis syahid seperti membela agama. Sebenarnya ulama syuhada puluhan ribu bahkan ratusan ribu. Hanya yang sudah diakui nasional 6 dari NU. 1 ya Hasyim Asy'ari, pendiri NU, kakeknya Gus Dur, yang dipenjara oleh Jepang 1 bulan di penjara Mojokerto, keluar dari penjara tangan kanannya mati. Apa? Nggak bisa bergerak pun jepet, lumpuh lah tangan. Itu Hasyim Asy'ari. Ini contoh saja, pengorbanan aja banyak. Wahid Hasyim putranya, bapaknya Gus Dur, apa beliau jasanya? Demi persatuan dan kesatuan bangsa, beliau setuju mencoret piagam Jakarta 7 kata. Asal ada usul dari Wahid Hasyim. Apa? Ada Kementerian Urusan Agama. Jadi Kementerian Agama itu jasanya Wahid Hasyim yang usulin. Bapaknya Gus Dur, pahlawan nasional dari NU. Dan dulu niatnya itu untuk memajukan, meningkatkan kualitas keberagamaan bangsa Indonesia. Bukan proyek bangunan, bukan. Karena tempat agama, proyek bangunan jasa negara Alga, DAU. Makanya Menteri Agama banyak jeblos. Alhamdulillah saya dapat jadi Menteri Agama. Dan itu jadi Hasyim Hasyim. Ini singkat saja nih. Belum juga perjuangan beliau ketika tanggal 10 November ini Wahid Hasyim paling sibuk juga. Bahkan ada perwakilan Jepang di Jakarta yang Islam. Namanya siapa namanya? Ya, namanya. Nah, Wahid Hasyim itu ketemu dengan beliau agar Hasyim Asy'ari dikeluarkan dari penjara. Tapi mau dihukum mati Hasyim Asy'ari bapaknya ini. Kebetulan ada Jepang yang Islam di Jakarta tinggalnya. Namanya siapa itu? Ya. Yai Zainul Arifin, juga pahlawan nasional. Siapa itu beliau? Pernah menjadi wakil Perdana Menteri. Lahir dari Kota Barus, Sumatera Utara, kemudian ke Jakarta, jadi pengurus PBNU, pernah wakil Perdana Menteri, dan keserempet peluru ketika sholat Idul Adha di lapangan Cikini bersama Bung Karno. Setelah itu 1,5 bulan beliau wafat akibat dari serempet peluru itu. Bung Karno selamat, Zainul Arifin yang wafat. Lagi, ya Abdul Wahab Hasbullah, sulit ceritanya ini. Beliau lah yang muter-muter se-Indonesia dari tahun 24 sampai tahun 26. Bayangkan kayak apa waktu itu keadaan gak gelap, ya transport sulit, muter terus. Dalam rangka mengumpas semangat perjuangan membela tanah air dengan Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Ke Sumatera Selatan,
jumpa dengan Kiai Kamil Soleh, bapaknya Pak Taufik Kamil, mantan Dirjen Haji Jalan Haji Nawar itu bapaknya. Kemudian pergi ke Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Kiai Hasan Abdul Qadir Hasan, Kiai siapa lagi banyak, dan itu Kalimantan Selatan. Sulawesi Selatan, jumpa dengan Kiai Romli, bapaknya Profesor Dr. Mansur Romli, milik Bang kepala Timbul itu. Bayangkan, naik kapal coba, yang naik kapal laut berapa bulan, entah berbulan-bulan itu. Ke Lombok Tengah, ke Lombok, ketemu dengan Bumi Zainuddin, teman di Mekah. Tapi tidak berhasil, tapi saling sama-sama satu garis perjuangan, akhirnya bisa beda-beda. Di Lombok Tengah jumpa dengan Guru Hasun, Guru Faisal. Kemudian ke Banten, Pandeglang Menes, Abdurrahman, kakeknya, istrinya Kiai Hajar Usman. Di Betawi jumpa dengan Guru Marzuki Cipinang Muara. Di Pagentongan Bogor Kiai Abdul Hamid. Di Panjalika Kiai Abdul Halim. Cirebon Kiai Abbas, Kiai Satori, Kiai Amin Babakan Cuaringin, Semarang Kiai Ridwan, Kudus Raden Asnawi Kudus, Lasem Kiai Maksum, bapaknya Kiai Maksum, Cepuh Kiai Ihsan, kakeknya Pak Mahmud, bapaknya Pak Mahmud Ihsan, atau Dirjen Haji juga udah wafat juga. Beliau Kiai Wahab muter-muter membawa misi ahli sunnah dan misi semangat kemerdekaan Indonesia. Maka Kiai Wahab menjadi pahlawan nasional. Dan rahasia ya, Kiai Wahab itu istrinya 35. Rahasia rasanya. Istri itu halalan, kewajiban. Kamu berapa? Termasuk ibunya Pak Syekhu, ibundanya Pak Syekhu, karena Kiai Wahab sering bersama beliau muslimat. Kiai Wahab berjuang daripada haram nikah. Ibunya, jadi Pak Syekhu itu anak tirinya Kiai Wahab. Dan itu Kiai Wahab pahlawan nasional. Aidam Khalid, Aidam Khalid juga pahlawan nasional. Beliau angkatan laut Pak, angkatan laut Khalid berjuang mulai dari Banjar kemudian sampai di Jakarta, dipercaya Kiai Wahid Hashim untuk memimpin NU. Setelah Kiai Wahid Hashim menjadi ketua PBNU sampai tahun 84 diganti oleh Gus Dur. Itulah Kiai Aidam Khalid dari Banjarmasin Amuntai. Dan kemarin Kiai As'ad, beliaulah yang membawa pesan tongkat dan tasbih dari Kiai Khalil Madura. Kiai As'ad dibawa ke Kiai Hasyim Asy'ari, itu pertanda agar Kiai Hasyim Asy'ari menjadi pemimpin umat tongkat, tapi jangan lupa tasbih, zikir, memperkuat agama, ketaatan kepada Allah. Itulah pahlawan-pahlawan kita. Dan kita ini tinggal meneruskan, kita nggak usah macam-macam, tinggal meneruskan aja udah disiapkan oleh para peluru kita. Muktamar tahun 36 di Banjarmasin, yang muktamar pakai sarung semua, nggak ada pakai celana. Pakai sarung itu demokratis, memberikan gerak bebas luar dalam. Di sana pragmatis, dilepas gampang, dipakai lagi gampang. Makanya kalau Kiai pakai sarung, anaknya banyak, 8, 12. Kalau pakai celana, ayo aku tanya, 3 pakai celana. Kecuali kalau malam pakai sarung, nanti nggak banyak. Itu kiai-kiai yang di Banjarmasin, bajunya koko, bawahnya sarung, sepatunya bakyak, bakyak tuh, yang dibikin dari kayu, kopiahnya pakai kopiah, apa artinya? Ada filosofinya itu. Bakyak singkatan dari al-baqoh wal yaqin. Jadi orang pakai bakyak selalu ingat kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Orang pakai sepatu Beli, Prada, Percardin, apalagi Aigner, belum tentu bertakwa kepada Allah. Kalau sepatu harganya 15 juta padahal. Yang pakai bakyak al-baqoh wal yaqin ma Allah. Paham bukan? Biasa. Pas sekjen sepatunya mahal-mahal pas sekjen kita ini. Tapi nggak ada artinya, nggak ada filosofinya. Nah, pakai sarung syar'an, melakukan ibadah syariat, sholat, puasa, baca Quran. Orang Banyumas, orang Banyumas gak? Cilacap, Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, Bongbong, gak bisa syar'an. Kalau bagi saya kayak sangit ngakil, sapangat Rasulullah, nama wasimun ngalim, Sallallahu alaihi wasallam, alusna wa jamana.
Pak Marsudi ini Banyumas. Maka mau bilang syar'an, sarungan bahasanya. Nah, kopiah ini kepala walaupun penuh dengan ilmu, cerdas, hafid Tuhan, kata-kata apa saja sudah, jangan dipamerkan, disembunyikan, jangan sombong maksudnya. Disembunyikan apa bahasa Arabnya? Ya, itu. Kalau kan itu muktamar tahun 36 di Banjarmasin, keputusannya orang pakai pakai sarung potongannya besok itu. Keputusannya apa? Kami menghendaki berdirinya negara Darussalam, bukan Darul Islam. Darussalam, negara yang damai. Itu jadi Indonesia cocok dengan negara kebangsaan, negara semua mengakui semua komponen suku, agama, budaya menjadi satu. Dan Darussalam bahasa Arabnya negara yang damai, yang hidup berdampingan dengan negara. Dari mana dasarnya itu? Kalau dalam kitab Fikih Kuning yang ramai kita baca di pesantren, nomor 1 Darul Islam, nomor 2 Darul Harb, Darul Kufur, nomor 3 Darus Sulah. Tidak lagi damai, musuhan tapi lagi damai. Negara Islam, negara musuh, negara yang lagi damai. Ada kitab Bughyatul Mustarsyidin mengatakan ada lagi macam negara keempat, Darussalam, bukan negara agama. Indonesia ini bukan negara Islam, bukan negara Kristen, bukan negara Katolik, bukan Hindu, Buddha, Konghucu, Dharma Gandul, Sapodarmo, Botoloco, Sambelun, Karuhunan, Sudawiwitan, Kapitayan, Kaharingan, Parlin. Agama Parlin Sumatera Utara, agama Parlin. Agama suku Baduy, Karuhunan, Sudawiwitan. Itu semua agama yang ada, semua saudara kita. Satu bangsa, satu nusa dan satu bangsa. Budayanya asalkan tidak bertentangan syariat Islam. Kalau bertentangan kita tolak. Atau minum-minuman keras, misalkan kebebasan seks, tolak itu. Tapi yang lain-lain jangan. Nadran, syukuran laut, asal diisi dengan sholawatan, ya, jadi mapat Dewi Sri. Para petani kalau akan panen itu menghormati kedatangan dewa yang menjaga tanaman, perempuan namanya Dewi Sri. Ayo dijemput Dewi Sri dengan apa? Sholawatan. Paham nggak? Jadi intinya diisi dengan Islam, namanya doang, apa Dewi Sri, Nadran dan lain-lain lah. Itu namanya Darussalam. Itu juga. Kemudian dibentuk PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ketuanya Soekarno, Sekretaris Muhammad Hatta, anggotanya Agus Salim Syarikat Islam, Wahid Hashim, itu bapaknya Gus Dur itu, Muhammadiyah Kahamul Dakir, Abi Kusno, Muhammad Yamin, Laimena, Maramis. Itu orang 9 menjadi panitia kemerdekaan Indonesia. Jadi NU itu ikut menjadi pendiri negara Indonesia ini. Menjadi panitia. Dan inti diwakili Wahid Hashim bapaknya Gus Dur. Nah, tingkat cerita 17 Agustus 45 merdeka, Agustus, September, Oktober ada berita bahwa sekutu akan datang membentuk pasukan namanya Nika dengan alasan akan mengambil tahanan-tahanan Belanda yang dipenjara oleh Jepang, mau diambil dibawa pulang itu. Ternyata tidak, bawa senjata lengkap, bawa alat peperangan lengkap. Tadinya cuma datang ke sini akan mengeluarkan Belanda yang ada di penjara Jepang, dikeluarkan bawa pulang. Ternyata tidak, bohong itu. Senjatanya lengkap. Bung Karno, Jenderal Sudirman, Pak Hatta, rapat. Gimana ini? Jadi lawan. Lawannya siapa yang lawan? Ya tentara. Waduh. Masih berat. Baru istirahat tentara perang. Baru 1,5 bulan istirahat perang. Gak mungkin. Jadi gimana? Dikeroyok aja oleh rakyat. Bahasanya kalau intifado, bahasanya dikeroyok pakai batu, pakai kerikil. Lah, yang menggerakkan rakyat siapa? Yang bisa menggerakkan rakyat
berangkat royok nikah bisa banyak tuh. Haji Hasyim Asy'ari itu Buyung Jombang tuh, itu bisa itu. Maka Hasyim Asy'ari kedatangan utusan dari Bung Karno, Pak Hatta dan Sudirman, tanya pada Ki Hasyim, hukumnya apa membela tanah air? Ki Hasyim Asy'ari jawabnya, hukumnya fardu ain. Setiap orang wajib bela tanah air, yang kaya, yang melarat, yang pintar, yang bodoh, yang pejabat, yang kecil, semua wajib. Seperti sholat, fardu ain, seperti sholat. Itu keluarnya fatwa itu tanggal 22 Oktober. Tanggal 25 Oktober pasukan nikah datang, santri-santri Surabaya, Pasuruan, Gresik, Sidoarjo, Madura, Mojokerto, Jombang berangkat ke Surabaya menyambut kedatangan nikah. Hari pertama perang, Brigjen Malabi, komandan sekutu, mobilnya meledak, mati, supirnya mati, ajudannya mati. Siapa yang masang bom? Mohon maaf Pak Didik, yang masang bom mobilnya Brigjen Malabi komandan nikah bukan tentara, santri Tebu Ireng, namanya Harun namanya. Hanya sayang hari ini larinya kurang jauh, malah ingin tahu hasilnya kayak apa, mati juga Harun. Kira mercon apa? Dublar, habis semua terus Harun sendiri kata bom. Ya, santri kan lugu banget. Kayak Banser waktu di Mojokerto tahun 96, kita banyak lupa deh. Ada bom di gereja, malam Natal itu. Oleh Banser diambil, polisi ada, kan lihat. Tapi polisi yakin Banser sakti. Begitu diangkat produk blar, kepalanya melesat di belakang gereja. Soalnya namanya lupa saya tahun 96 itu. Jadi kok Banser, ya gitu banget Banser. Bagiannya Loren, sifatnya militer, tapi orang cerdas. Ya, enggak kalau sekarang cerdas. Kalau sekarang cerdas. Ya. Jadi ada santri namanya Asy'ari naik ke atasnya Hotel Orient. Sekarang namanya Hotel Majapahit, masih utuh hotelnya tuh di Surabaya. Masih bangunannya masih persis. Dulu namanya Hotel Orient. Merobek-robek bendera Belanda. Ditembaki dari sana sini, selamat. Karena pakai atik pokoknya. Turun selamat, mengibarkan merah putih, menyobek-nyobek bendera Belanda dengan Asy'ari. Itulah jasa Habib Hasyim Asy'ari dan para ulama yang mati nggak tanggung-tanggung. 20.000 santri mati melawan nikah. Tapi kita masih menang. Wah, dari Abbas, dari Buntet Cirebon, ya hati-hati orang Cirebon, mampu menjatuhkan pesawat tempur 3. Ada pesawat tempur mau ngebom di atas kepalanya, dilempar dengan biji tasbih, jatuh, kebetulan mesinnya rusak. Ada satu lagi mau ngebom, dilempar biji tasbih, kehabisan aftur, kehabisan bahan bakar, jatuh. Satu lagi terakhir lewat, dilempar biji tasbih, pilotnya habis minum arak terlalu banyak, mabok, jatuh. Betul. Itu baru tasbihnya. Itu kayak Hasyim Asy'ari, kayak Abbas, Buntet. Maka Hasyim Asy'ari memberi julukan pada Ki Abbas itu macan singa dari Cirebon. Ada orang Cirebon, sekjen orang Cirebon, sekjennya. Jadi sejarah begini harus kita tahu semua, supaya kita bangga menjadi penerus dari para pahlawan-pahlawan. Insya Allah saya perjuangkan agar Gus Dur jadi pahlawan nasional. Apa jalan Gus Dur ingin jadi pahlawan nasional? Apa sih adanya Gus Dur dan bangsa? Nah, ini saya cerita sedikit saja, gak usah banyak-banyak. Jadi presiden 23 bulan, sering pergi ke luar negeri, DPR, LSM, wartawan, kritik. Presiden plesir terus ke luar negeri, menghabiskan uang negara. Ternyata Gus Dur kalau pergi ke negara-negara Arab, negara Islam maksudnya, apa pesannya? Tolong kalau Aceh minta dibantu ingin merdeka, jangan ente bantu. Siap? Tidak ada negara Timur Tengah bantu Aceh. Kalau perginya ke Amerika, ke Eropa, tolong kalau Papua minta merdeka, jangan anda bantu. Ya, tiga negara Eropa bantu. Australia juga waktu zaman Gus Dur ya, gak ada berani bantu Papua, paling ingin merdeka. Waktu itu Papua, Aceh, Riau itu minta merdeka. Tokohnya namanya Haji Tabrani namanya. Ingin merdeka Riau.
Kalau Papua dan Aceh sudah jelas, karena ingin mengikuti mana Timur-Timur, dan gampang banget merdekanya itu. Itulah jasanya Gus Dur, pemersatu NKRI, penyelamat keutuhan NKRI, Presiden Abdurrahman Wahid. Walaupun 23 bulan. Dari sini kita semua orang NU merasakan pahitnya punya presiden diturunkan di tengah jalan dengan tidak jelas pelanggaran undang-undang dasar, pelanggaran Pancasila yang enggak, tapi diturunkan oleh MPR. Sakit nggak? Sakit nggak? Pengalaman pahit kan? Ya udah sekarang nggak jangan diturunkan. Yang sekarang juga jangan diturunkan juga. Harus 5 tahun. Kecuali kalau presiden pelanggar undang dasar, pelanggar Pancasila, mengkhianati prinsip negara, dasar negara itu. Bukan. Kalau kesalahan-kesalahan atau kekurangan, semua manusia kurang semua. Maka dari pengalaman kita punya presiden itu dengan jalan dengan rasa pahit, getir, sakit hati kita. Maka seterusnya jangan ada presiden di Indonesia diturunkan di tengah jalan. Kita sistem presidensial, bukan sistem parlementer. Kalau parlementer, Perdana Menteri diturunkan setiap bulan 2 bulan, biasa itu. Kalau sistem presidensial 5 tahun harus selesai. Gitu ya. Nah, alhamdulillah pada malam hari ini kita tahlil, tabarruk, tawassul ilallah dengan para syuhada dari NU, terutama khususnya 6 pahlawan nasional ini. Mudah-mudahan tahun depan Gus Dur bisa jadi pahlawan nasional. Itu nanti akan menjadi fenomena yang sangat luar biasa. Di dunia tidak ada pahlawan nasional kakek, anak, cucu. Kalau Gus jadi pahlawan 3 ini, kakeknya, bapaknya, dan beliau. Mudah-mudahan berhasil. Nah, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, dan semoga kita juga kuat lahir batin. Bapak polisi, Bapak TNI juga bersama-sama kita mempertahankan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang Dasar 45. Ayo pergi bareng. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang Dasar 45. Ayo singkat ayo. Pancasila, Bhinneka, NKRI, Undang-Undang Dasar 45. Disingkat sudah. Bintangnya 9, walinya 9, kalimat Indonesia hurufnya 9, Pancasila 9, Nusantara 9, Gajah Mada 9, Majapahit 9. Masya Allah, sakti. Dan mudah-mudahan generasi yang akan datang generasi yang kuat. Jangan lemah seperti saya, harus lebih kuat lagi. Wa yakhshal ladzina law taraku min qawmin dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Jangan sampai generasi yang akan datang lemah. Kita harus siapkan pengganti saya nanti lebih kuat. Kuat agamanya, kuat ilmunya, kuat akhlaknya, kuat ekonominya, kuat budayanya. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum.